Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Innahu kana fahisah wa maqtan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 22. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleha yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita selalu bermohon kepada Allah ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar bernilai takwa. Amin. Kemudian kita mohon betul kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleha hidup surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan. Kita lanjutkan Bapak Ibu hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat An-Nisa ayat 22, dan tidaklah kebetulan ini kita sampaikan di penghujung Muharram, di bulan haram ini. Kita tahu Muharram adalah bulan hijrah, bulan perubahan, bulan perbaikan. Dan di ayat 22 ini juga ayat tentang perbaikan Bapak Ibu, di mana kaum jahiliyah itu sudah punya undang-undang, sudah punya kebiasaan Bapak Ibu. Dan salah satu kebiasaan jahiliyah adalah apabila orang tua meninggal, ayah meninggal, tidak hanya mewarisi harta, juga bisa mewarisi istrinya. Contoh istri di sini tidak ibu kandung ya. Misalnya ayah punya 4 orang istri, salah satu dari 4 kecuali ibu kandungnya meninggal dunia, maka anaknya bisa mewarisi. Kok bisa seperti itu? Itu hukum jahiliyah sebelum datangnya ajaran Islam Bapak Ibu. Maka Islam luar biasa menghormati kaum ibu-ibu. Ini kalau ada orang orientalis yang mengatakan Islam merendahkan martabat wanita, ini ya keji sekali fitnah seperti ini. Sejarah membuktikan bagaimana Islam menyelamatkan wanita. Dia tidak dibenarkan lagi. Setelah turun ayat ini, tidak dibolehkan lagi anak mewarisi istri dari ayahnya. Kan ada tuh Bapak Ibu, kadang istri ayah, istri kampe ayah kok ketik berada ayah lain. Dan ketika itu anak konya sebagai manusia tertarik aja si orang wanita, tertarik. Rupa ayahnya menambah istri yang incar-incar calon-calon konya incar-incar. Ada beda ayahnya gitu. Meninggal ayahnya, Rasul itu masih ada ayahnya oleh menikahi istri yang ayahnya meninggal itu Bapak Ibu. Itu kejadian di masa jahiliyah. Maka Islam datang. Kita lihat tinggalan ayatnya Bapak Ibu. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa, dan janganlah
larangan keras, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah. Hikmahnya bagi kita Bapak Ibu, karena kita berpikir ayat ini tidak ada hubungan dengan kita, mana ada orang sekarang, zaman sekarang. Di Al-Quran ini menceritakan kisah masa lampau, kisah sekarang, dan kisah yang akan datang, berlaku untuk kita. Kita bisa mengambil hikmahnya Bapak Ibu. Ini larangan tegas ini menutup rapat pintu fitnah dan kezaliman dalam keluarga besar di batas mahram, karena musyawarah ditetapkan permanen di Allah, permanen. Jadi kalau sudah menjadi istri ayah, itu tidak lagi bisa kita menikahinya. Nanti di ayat selanjutnya Bapak Ibu akan disebutkan wanita-wanita yang tidak boleh nikahi ila ma qad salaf, kecuali kejadian pada masa lampau. Di sebelum ayat itu turun, praktek-praktek seperti ini yang sudah terjadi tidak dosa. Di Allah Maha Pengampun. Ini praktek sebelum turunnya hukum ini dimaafkan. Hukum tidak berlaku surut Bapak Ibu. Maka ini nampak di sini larangan Allah ini juga sekaligus rahmat Allah Maha luas. Tidak membebani hamba dengan hukum yang belum mereka ketahui atau belum ditetapkan. Kemudian ayat berikutnya, penggalan berikutnya, innahu kana fahisah. Sesungguhnya perbuatan seperti itu, menikahi istri, mantan istri ayah, itu fahisah. Fahisah ini sandingkan dengan zina Bapak Ibu. Perbuatan yang sangat keji, menunjuk pelanggaran berat terhadap kehormatan wanita. Di hikmahnya Bapak Ibu, betapa seringnya kita meremehkan dosa terkait kehormatan orang lain. Ini hikmah yang bisa kita ambil. Karena perempuan itu tidak dibolehkan menikahinya kalau itu adalah bekas istri ayah kita, tandanya menghormati. Maka hikmah kita harus menghormati siapa saja Bapak Ibu, manusia itu harus dihormati. Pelecehan kehormatan wanita di mana-mana di media sosial adalah bentuk fahisah modern. Karena sekarang viral bupati yang menyanyikan sesuatu yang fahisah itu Bapak Ibu. Ada juga kita melihat bupati yang berfoto memaafkan dengan diapit orang perempuan, kemudian mengeluarkan kata-kata fahisah. Bisa kita bawa ke sini, dia tidak menghormati wanita. Wa maktan, dan ini praktek ini dibenci Allah. Tidak hanya fahisah, juga maktan. Kata mak adalah kebencian yang mendalam. Salah satu ayat yang eksplisit menyebut kemurkaan Allah. Bapak Ibu, jika Allah membenci sebuah perbuatan, sudah sepatutnya kita menjauhinya walau dianggap biasa. Ini kan Allah gambarkan tentang maktan, tentang perbuatan menikahi istri ayah. Maktan-maktan yang lain banyak Bapak Ibu. Di apapun yang Allah benci Bapak Ibu, jangan kita main-mainkan, jangan kita perolok-olok. Seperti neraka itu mengerikan Bapak Ibu. Jadi kalau ada di antara kita yang memperolok-olok neraka, kita sudah seperti maktan ini. Dalam neraka, aku masuk buat artis-artis, na'udzubillah min dzalik. Ada kita dengar seperti itu Bapak Ibu. Orang-orang yang seperti itu telah melakukan dosa yang nyata. Wa sa'a sabila, dan itu seburuk-buruk jalan. Ini penutup ayat ini menegaskan tradisi ini sebagai jalan hidup yang buruk. Tradisi ini tapi merupakan jalan hidup yang buruk. Maka Bapak Ibu, jangan kita melihat ayat ini tradisi seperti ini Allah tutup. Banyak juga tradisi-tradisi yang bertentangan dengan Al-Quran yang kita ikuti Bapak Ibu. Mohon maaf, masih banyak di antara kita di daerah-daerah kita yang membuat tradisi-tradisi. Rasulullah mengatakan untuk kepada perempuan ringankan maharmu, untuk laki-laki maksimalkan maharmu. Ada tradisi satu daerah Bapak Ibu, perempuan ini orang tuanya yang menentukan. Nah, ada kawin ambo dia bau 3 ikut. Anak ambo lah payah bau kuliah lah jadi doktor kini laki-laki. Kalau ia juga ada sampai petak sawah. Ini tradisi ini Bapak Ibu. Tapi kita lihat tradisi yang boleh menikahi istri orang tua ternyata tidak dibenarkan. Maka tradisi yang tidak dibenarkan itu kalau kita lakukan itu fahisah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mau menikah anak kita, Bapak Ibu, mana tradisi-tradisi yang fahisah, jangan lanjutkan ya Bapak Ibu. Ketika meninggal, apa kecil Rasulullah kalau meninggal disegerakan, itu kecil Rasulullah. Tradisi Pak, kumpul mama kepala waris sampai orang itu hadir dulu. Hendak malu bahwa sampai mama tigo hadir tunggu dulu. Ndak anak ditunggu dan lengkap ke mama kurang.
Jadi kalau bisa Bapak Ibu, selagi bisa kita ikuti tradisi dan tidak melanggar syariat Allah, ikuti tradisi itu. Tapi kalau berbenturan dengan syariat Allah, tentu tradisi yang meninggalkan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.